Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia nikmat-Nya. Kita masih bisa berkumpul di masjid yang insyaallah Allah berkahi ini. Perkenankanlah saya untuk melanjutkan tadabbur Quran surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini menggambarkan kehancuran dan kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani karena kejahatan terhadap Rasulullah SAW. Allah mengabadikan kisah Abu Lahab sebagai peringatan keras bagi siapa saja yang dengan sengaja menentang kebenaran dan menyebarkan kebencian. Tadabbur penting di sini adalah bahwa sikap keras kepala dan permusuhan terhadap kebenaran dan menyebarkan kebencian terhadap dakwah Islam akan mendatangkan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan Abu Lahab. Dikenal sebagai orang yang kaya dan berpengaruh, namun Allah menyatakan dalam ayat kedua bahwa hartanya dan apa yang ia usahakan tidak akan berguna baginya. Kekayaan dan usaha duniawi yang Abu Lahab banggakan tidak akan menolongnya dari siksa Allah. Ini adalah tadabbur penting bahwa kekayaan materi tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan jika ia tidak beriman dan taat kepada Allah. Sayasla naran dhata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Di ayat ketiga, Allah berfirman bahwa Abu Lahab akan dibakar dalam api yang bergejolak. Ini adalah gambaran tentang azab yang sangat pedih di neraka, di mana Abu Lahab akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang menentang Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil, juga berpengaruh besar dalam permusuhan terhadap Rasulullah. Dalam ayat keempat, Allah menyebutkan sebagai pembawa kayu bakar yang memiliki dua makna. Pertama, Ummu Jamil dianggap membantu menyalakan api kebencian terhadap Nabi SAW. Kedua, ini adalah kisah bahwa ia akan membawa kayu untuk menambah azab suaminya di neraka. Ia juga digambarkan sebagai orang yang dihisap tali dari sabut di lehernya, sebuah pengkhianatan terhadap status dan kesombongannya. Ini menunjukkan dan memberi tadabbur bahwa pasangan hidup bisa memberi pengaruh besar baik dalam kebaikan maupun keburukan. Sangat penting memilih dan menjalani kehidupan rumah tangga yang mendukung dalam ketaatan. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dibintal. Permusuhan dan kejahatan terhadap orang yang mengajak kepada kebaikan tidak akan berlalu tanpa balasan. Allah Maha Adil dan setiap orang akan menerima apa yang ia lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Abu Lahab dan istrinya disebut akan mendapatkan azab berupa api yang menyala-nyala. Hal ini menjadi pengingat bahwa balasan bagi mereka yang memusuhi kebenaran dan menghalangi dakwah Islam adalah azab yang berat di akhirat. Surat Al-Masad atau surat Al-Lahab menjadi pengingat abadi bahwa permusuhan terhadap dakwah Rasulullah SAW dan ajaran Islam akan berakhir dengan kehancuran dan azab. Tidak peduli seberapa banyak atau berpengaruh seseorang jika ia menentang kebenaran, nasibnya adalah kebinasaan. Semoga dengan tadabbur surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ini menjadi pengingat bagi kita semua dan umat Islam agar tidak bersikap sombong atau angkuh,
terutama dengan kekayaan dan kedudukan. Selain itu, tadabbur yang kita petik adalah mengajarkan pentingnya mendukung kebenaran dan hati-hati dalam memilih jalan hidup, agar tidak menjadi seperti Abu Lahab yang dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap Islam. Ya Allah, lembutkan hati kami dan dari kesombongan, ikhlaskanlah amal kami dari riya dan ujub. Jauhkanlah kami dari api kedengkian dan dekatkan kami pada cahaya dakwah yang Engkau ridai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kami tutup, perkenankanlah untuk melanjutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh, Masjid Zaratul Abror dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan wafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.